kita cerita tentang agama ya, sedikit, walaupun cukup membosankan. Tapi intinya apapun yang Anda peluk, agama apapun, pertama rasakan Anda merasa bahagia atau tidak dengan menjalani agama itu, termasuk ritualnya, nilai-nilainya, ajarannya gitu. Anda merasa bahagia tidak? Kalau merasa bahagia, itu sudah benar. Bukan pura-pura bahagia, bukan, padahal tersiksa gitu. Enggak, jangan. Coba lebih jujur terhadap diri sendiri. Apakah Anda merasa bahagia menjalani ritual keagamaan, menjalani apa yang dipercaya di dalam ruang keagamaan atau ajaran dalam agama itu? Kalau merasa bahagia, agama apapun bagus. Kalau saya sih setuju. Kenapa? Karena puncak perjalanan manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan. Tanpa kebahagiaan, mau agama apapun, rasanya, versi saya ya, rasanya salah. Kenapa? Karena sudah jelas, agama itu untuk membimbing manusia mencapai kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu tidak tercapai, boleh jadi bukan agamanya yang salah, bisa boleh jadi manusianya yang bersalah dalam menafsirkan apa itu agama, atau menafsirkan ajaran-ajarannya, atau menafsirkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ambil contoh, misal kalau di dalam keislaman, karena ini terkait Ramadan, jadi kita bahas sedikit tentang Islam. Ada peraturan bahwa kalau ada orang mencuri, potong tangan. Benarkah harus dipotong tangan ansih bahwa mencuri harus dipotong tangan? Jangan-jangan artinya stop, jangan lakukan. Jadi maksudnya potong tangan ini belum tentu merupakan artinya belum tentu merupakan betul-betul tangannya dipenggal. Atau kalau kita berpikiran buruk, berpikiran jahat gitu, kepalanya dipenggal gitu. Ya memang segalanya kan berasal dari pikiran, kalau mau jujur ya. Mencuri itu juga karena pikiran, berbohong karena pikiran, dan lain sebagainya karena pikiran. Jadi bisa jadi penafsirannya kan jadi berbeda. Ini misal seperti itu. Apakah benar harus dipotong, atau maksudnya adalah hentikan sesegera mungkin? Misalnya ada istilah potong kompas, motong jalan, banyak istilah itu. Karena dalam nilai-nilai atau ajaran, kadang-kadang kita diajak untuk membaca apakah ini kalimat langsung yang memang sebuah hukum yang harus diterapkan, atau ini merupakan satu siloka, satu perumpamaan. Maka ayo kita lebih cerdas lagi. Sama dengan ketika menjalani saum. Saum Anda merasa bahagia tidak? Seharusnya tujuan saum itu menuju kebahagiaan. Kalau saum tidak kita merasa tidak bahagia dan merasa tersiksa, jangan-jangan saumnya yang salah. Anda menjalani saum secara salah. Karena seharusnya saum itu membuat kita gembira. Buktinya apa? Buktinya adalah begitu banyak ungkapan-ungkapan yang menggembirakan. Bilanglah pada ayat itu tertera gitu. Menggembirakan sekali. Bahwa konon apabila taunya ini khasiat atau manfaat dari saum ini, maka keinginannya setahun itu dibikin saum terus gitu, bersaum. Contohnya seperti itu. Jadi artinya dia pasti akan mengajak
kepada sebuah kebahagiaan, kegembiraan. Harusnya gembira menyambut Ramadan ini. Kenapa? Karena disitulah kita mulai menguji diri kita. Saya kira juga istilahnya bukan menguji ya, tapi inilah saat kebersamaan untuk masing-masing membersihkan diri, mengevaluasi diri. Sudah benarkah perjalanan hidup kita? Karena hidup adalah perjalanan. Lalu jika ada yang salah, saatnya lah kita kembali atau mudik. Mudik itu bukan pindah dari hanya dari satu tempat ke tempat lain, tidak. Mudik yang lebih esensial, yang lebih filosofis adalah mudik ke dalam diri. Mudik menemukan atau menemui jati diri kita sendiri. Kembali kepada jati diri kita. Kembali kepada diri kita yang hakiki, yang sebenarnya. Kalau Anda bangsa Indonesia, ayo kembalilah menjadi bangsa Indonesia yang seutuhnya. Jangan nanggung. Itu sebabnya di akhir, ini bukan peristiwa dulu, ini peristiwa di zaman sekarang, masih berlaku. Selesai melakukan ibadah saum, kita berbaju baru. Emang apa urusannya antara lapar dan baju baru? Lalu istilah kemenangan, apa yang menang? Menang di sini adalah ketika kita melewati hambatan-hambatan yang menghalangi proses perjalanan menuju diri kita pribadi. Bukankah yang paling penting menjadi diri sendiri? Ayo, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun singkat, sedikit, semoga ada gunanya untuk direnungi kembali. Cobalah dipakai untuk merenung, coba dipakai untuk mengevaluasi diri pribadi. Benarkah kita sudah pulang, sudah mudik ke dalam diri kita, ke dalam sisi kehidupan kita? Benarkah kita sudah sampai sana? Benarkah kita sudah mengevaluasi tentang segala nafsu yang pernah kita perbuat? Jadi kalau dalam bahasa Jawa Baratnya ngariksa diri, saatnya kita mengariksa diri kita sendiri sehingga kita bisa menjadi manusia yang utuh. Kenapa? Karena tidak semata-mata Yang Maha Kuasa menciptakan diri kita di berbagai daerah, menciptakan diri kita dalam berbagai bentuk, menciptakan diri kita dalam beragam perilaku. Terakhir, jangan mudah menghakimi orang yang tidak melaksanakan saum, apalagi dengan cara-cara yang kurang elegan, cara-cara yang tidak bagus, tidak etis untuk disampaikan. Yang saum ya saum, silahkan bertahan, orang dia mengkaji ke dalam diri kok, nggak ada urusannya sama orang lain. Orang lain mau makan nasi satu gentong gitu, satu wadah, mau makannya enak di depan orang yang saum, lanjutkan, dan yang saum tidak usah merasa terganggu. Begitulah pola penampakan kepada diri kita. Jangan-jangan itu pun sebuah uji untuk diri pribadi. Mampukah kita melewati itu semua sebagai manusia Indonesia yang memiliki ketangguhan jiwa, memiliki kehormatan jiwa, memiliki kedamaian jiwa? Semoga dari saum hari ini saudara-saudara muslim dan juga saudara-saudara yang non-muslim turut merasakan kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan itu tidak akan pernah ada apabila tidak dijalankan, tidak dibagikan, dan tidak terbagikan. Mari kita berbahagia di bulan yang oleh mayoritas penduduk bangsa Indonesia ini sedang dijalani. Yang terbaik tentu saja saling berbagi. Ketika berbuka puasa, berbuka saum, coba bagikan ke tetangga sebelah. Ini punya makanan, bagikan. Bagikan. Zaman dulu, zaman saya begitu. Ketika dibagikan, mudah-mudahan orang yang kita beri juga mengisi kembali. Bukan berharap mengisi ya, tapi biasanya mengisi kembali dan mengembalikannya
Daripada pulang piring kosong, biasanya diisi dengan makanan mereka. Dan kita muncul kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita. Yang diberi tentu harus mengucapkan terima kasih, dan yang memberi pun harus mengucapkan terima kasih. Karena di dalam diri setiap orang ada hak milik orang lain. Marilah kita berbuat kebaikan, setidaknya sebulan ini aja berbuat kebaikan. Soal diampuni atau tidak dosa, itu bukan urusan kita, itu urusan yang maha kuasa. Tidak ada orang yang bisa menjamin bahwa dosa setelah melaksanakan saum ini bersih total, itu tidak ada. Yang tahu dosa itu habis, dosa itu hilang, dosa itu bersih, hanya yang maha kuasa. Kita tidak punya hak menghakimi diri kita sendiri atas segala kesalahan dan dosa kita. Hidup di negeri ini harus kita ciptakan seindah mungkin. Kita ciptakan surga yang nyata di Indonesia, negeri kita yang tercinta. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.